Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu ungkapan berkata, senang melihat susah dan susah melihat senang. Apa yang disampaikan ungkapan ini mewakili apa yang dilakukan Kain dalam renungan kita kali ini. Renungan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih merupakan ucapan Allah kepada Kain yang menyimpan amarah, yang begitu sangat marah, yang begitu sangat emosional. Dia begitu iri, juga muram mukanya ketika adiknya Habil melakukan kebaikan yang luar biasa. Renungan ini berbicara tentang dua saudara, Kain dan Habil, yang memberi persembahan kepada Tuhan. Kain memberi persembahan sebagian dari hasil pertaniannya, sementara Habil memberi persembahan dari ternaknya yang terbaik kepada Tuhan. Dari persembahan mereka, Tuhan sangat mengindahkan persembahan Habil karena dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Kain melihat hal demikian, maka muramlah wajahnya, maka marahlah dia, maka emosional menguasai dirinya terhadap adiknya. Dalam ayat berikutnya dikatakan kemudian Kain mengajak adiknya Habil ke padang. Kain kemudian memukul adiknya Habil sampai meninggal sebagai luapan dari amarah, emosional, dan juga iri yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan ini mau mengajari kita tentang beberapa hal. Yang pertama, kebencian akan memungkinkan bagi kita untuk melakukan hal yang sangat buruk sekalipun. Apa yang dilakukan Kain dalam renungan kali ini menunjukkan bahwa rasa iri yang luar biasa menjadikan seorang Kain tidak mampu berpikir dengan baik. Dia membunuh adiknya sendiri oleh karena rasa iri, rasa marah, rasa benci, dan emosional yang meluap-luap. Yang kedua, sikap yang menyimpan amarah hanya akan menghilangkan sukacita kita. Ayat ini berkata, mengapa mukamu sangat muram? Mengapa engkau tidak berseri? Mengapa engkau tidak mampu mengapresiasi kebaikan yang dilakukan oleh adikmu itu? Sikap yang tidak senang dengan orang lain hanya akan menutup mata untuk melihat kebaikan yang dia lakukan. Sikap yang menyimpan dendam terhadap orang lain hanya akan menutup mulut kita untuk mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dan hal itu ditunjukkan oleh Kain dalam renungan ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah diperbaharui melalui firman Tuhan, baiklah setiap orang mampu mengakui, mampu bersukacita bersama dengan orang-orang yang bersukacita. Jangan menaruh amarah, jangan menjadi sangat emosional,
Jangan menjadi sangat iri ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Bersyukurlah ketika orang yang di sekitarmu menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang terberkati, dan menjadi orang-orang yang senantiasa dianugerahi karunia-karunia daripada Tuhan. Renungan kali ini mau mengajari kepada kita, berbuat baiklah senantiasa, karena itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Berbuat baiklah senantiasa, karena orang yang berbuat baik senantiasa akan berseri-seri wajahnya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala kebaikan, dalam segala anugerah yang boleh kami terima dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala kehidupan, sumber segala hikmah, pengetahuan, juga anugerah. Ajari kami untuk senantiasa berhikmat, menghidupi firman yang Tuhan berikan bagi kami. Juga senantiasa mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala anugerah, sumber segala pengetahuan, sumber segala hikmat, dan sumber kehidupan. Terima kasih untuk setiap hikmat, pengetahuan, anugerah, dan kehidupan yang Kau beri pada kami. Ajari kami untuk senantiasa mensyukurinya dan memakai setiap pengetahuan juga hikmat, juga menghargai setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami, dalam rasa syukur hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa membaharui kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dengan melakukan kebaikan, yang pada akhirnya akan mendatangkan sukacita dan wajah yang berseri bagi kami. Jangan biarkan kami menyimpan amarah atau dendam terhadap orang lain, karena hal itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang boleh kami terima daripada Tuhan. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bawa dalam doa seluruh jemaat Tuhan, dimanapun dan kemanapun kami melangkah, apapun yang boleh kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari berkati kami ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami karena kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.